dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Irwail Ghalil. Maka inilah keutamaan dari sholat duha. Lalu tadi pertanyaannya tentang sholat duha itu yang pernah kami jawab apa? Pertama, kapan waktunya? Yang kedua, apa keutamaannya? Ya, sekarang apa keutamaannya? Maka tinggal yang ketiga apa? Bolehkah sholat duha berjamaah? Maka bolehkah sholat duha berjamaah? Atau sebelum itu di hadis tadi yang datang dari dua sahabat, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Abi Daud. Di Imam At-Tirmidzi dari Abi Darda atau Abi Dar, dan di Imam Abi Daud dari Nu'aim ibnu Hammar. Maka hadis ini sahih. Disebutkan, ya ibna Adam, irka li min awali nahar arba raka'atin akfika akhirahu. Hadal hadis menunjukkan juga yajuz salat duha aktsar min raka'atin. Maka salat duha barakallahu fikum yajuz raka'atin, walakin yazid bi arba raka'at la ba'sa bihi. Maka ditambah menjadi rakaat yang 4. Hada afdol. Kulama katsura as-shalah kulama afdol. Maka di sini afdol. Wa dalilu dzalik hal yajuz aidha nazid aktsar min arba'ah. Idan marra ma'ana raka'atain wa marra ma'ana arba' rakaat. Ya apa tidak? Tadi 2 rakaat sesuai dengan hadis Abi Dzar, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, dan di akhirnya wa yujzi'u min dalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha. Maka di sini pembahasan tentang rakaat. Dari pertanyaan juga mungkin ada tadi terbersit tentang rakaatnya berapa? Awalan raka'atain. Wa hadza thabata an Abi Dzar fi sahih Muslim. Wa yujzi'u min dalika raka'atan yarka'uhuma minad duha. Maka cukuplah untuk melaksanakan sedekah-sedekah yang banyak itu melaksanakan salat duha 2 rakaat. Wa yajuz 4 rakaat, dan boleh melaksanakan 4 rakaat. Aina dalil fi haditsain al-akhirain. Dari hadis Abu Darda atau Abi Dar fi Sunan At-Tirmidzi wa kadzalika Nu'aim ibnu Hammar, di mana disebutkan, ya ibna Adam, wahai bani Adam, irka li min awali nahar arba'a rakaat. Maka salatlah dari awal salat kamu 4 rakaat. Idan ma'ana rakaatan wa ana arba'a rakaat. Baqiya soal hal yajuz nazid andalik, menambah dari 4 rakaat. Hal yajuz au bid'ah? Al jawab yajuz. Hunaka dalilun akhar. Di sana ada dalil yang lain. Jadi berapa? 6 rakaat boleh. 8 rakaat boleh. Mana dalilnya? Hadis Aisyah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli ad-duha arba'an. Wa madza wa yazidu masya Allah. Dan boleh menambah masya Allah. Idan salat duha sunnah muakkadah, bisa dia 2 rakaat fi hadis Abi Darda atau Abi Dar. Wa yujzi'u min dalika raka'atain ad-duha. Wa kadzalika hadis alladzi fi Tirmidzi wa Abi Daud dari Nu'aim ibnu Hammar dan yang lainnya. Wahai bani Adam, salatlah dengan 4 rakaat duha. Wa kadzalika fi Muslim an Aisyah, karena Rasulullah SAW yusalli duha arba'an, al-asal arba'ah. Idan sholli arba'an, la tuksir bi raka'atain. Jangan mengurangi dengan 2 rakaat, paling sedikit 4 rakaat.
Wa yazidu masya Allah, dan kadang Nabi menambahnya. Maka di sini inilah jawaban tentang permasalahan dari rokaatnya. Maka dia 2 paling sedikit, 4 yang lebih dianjurkan, dan boleh menjadi 6 tergantung waktunya. Lalu pertanyaan yang terakhir yang kami dengar tadi, bolehkah sholat duha jamaatan? Sholat duha jamaah kif yajuz aw la? Maka ketahuilah ya ibadah Allah, ada 2 jenis dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Yang pertama, boleh dan disunahkan dengan tasrih berjamaah, ay masru bal bil jamaah, ala annahu masru bi sholati al jamaah, dan dia sunnah. Banyak di antaranya sholat yang telah kita lewati di Umdatil Ahkam, apa? Sholatul istisqa wa sholat kusuf gerhana. Maka telah datang sunnah dan dia berjamaah, seperti hadis yang kita lewati fi sahihain an Abdullah bin Amr bin Al-As, lama kusifati syamsu ala ahdi Rasulillah nudiya inna salata jami'atun, bahwa kita melaksanakan salat berjamaah. Ini contoh bahwa salat sunnah diasalkan salatnya berjamaah, ada nas yang jelas. Dan begitu pun salat tarawih, kama jaa fi sahihain an Aisyah di sahih Al-Bukhari, bahwa Nabi Muhammad SAW qama bi ashabihi salatsa layalin wa fi tsalitsah aw fi rabi'ah lam yusalli wa qala inni khasyitu an tufrida alaikum, bahwa permasalahan salat dari salat nafilah yang berjamaah juga salat tarawih, bahwa Nabi pernah dulu di masa hidupnya salat tarawih 3 malam, di riwayat 4 malam. Maka di malam yang keempat setelah itu Nabi tidak pernah salat berjamaah lagi, meskipun para sahabat di hari yang terakhir lebih banyak dari hari yang sebelumnya, dan Nabi dalam keadaan iktikaf, para sahabat sudah berkumpul, ada yang seakan-akan membangunkannya berdehem-dehem, dan ada juga yang menggerak-gerakkan kemahnya, dan ada yang melempar kemahnya dengan sesuatu yang ringan. Yang intinya, wahai Rasulullah, waktu sudah masuk kepada waktu sholat berjamaah dari sholat tarawih. Namun Nabi tidak keluar sampai waktu fajr. Setelah selesai dari sholat fajr, Nabi berceramah, laqad araftum mada amiltumul bariha. Aku telah mengetahui apa yang kamu lakukan, kalian lakukan. Kalian datang berjamaah banyak, dan bahkan ada yang seakan-akan berisik dan membangunkan Nabi. Nabi tahu. Namun ini khasyitu an yufridha alaikum. Sengaja aku meninggalkan sholat tarawih karena takut menjadi wajib atas kalian, dan kalian akan sulit melaksanakannya. Maka ini dari beberapa sholat yang mana dia itu nafilah dan dimasukkan untuk sholat berjamaah. Dan di sana banyak hadis-hadis yang menyebutkan lebih baik sholat berjamaah itu adalah di rumah. Seperti hadis dari Ubadah bin Samit, sholat sunnah lebih baik di rumah. Dari hadis Ubadah bin Samit dan yang lainnya, afdalu salati ahadikum fi baitiha ilal maktubah. Sebaik-baiknya salat bagi kalian dari salat-salat sunnah itu di rumah kalian, tidak berjamaah. Kecuali al-maktubah, kecuali yang wajib. Namun para ulama mengatakan yajuz aula salati duha berjamaah. Jawabnya yajuz
walakin laisa ala al-istimrar. Jawabnya boleh, tetapi tidak dalam keadaan terus-menerus. Aina dalil ala jawazihi? Mana dalil tentang bolehnya? Maka telah datang hadis dari Itban ibni Malik, yang mana hadis Itban ibni Malik di situ ada isyarah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yusalli fi waqti duha dan jamaah ma'a as-sahabat. Rawi Imam Ahmad dengan sanad yang sahih an Itban ibni Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fi baitihi subhah ad-duha. Faqamu wara'ahu fasallu bisolatihi. Berkata Itban bahwa Nabi datang menziarahi Itban di waktu duha. Kemudian sengaja Nabi ingin melaksanakan sholat duha di rumahnya untuk melaksanakan barokah sholat Nabi di rumah sahabi ini. Dan ini wajah pendalilan Nabi diikuti para sahabat sholat duha berjamaah. Qala Itban anna Rasulullah SAW shalla fi baitihi subhatud duha. Nabi sholat di rumah Itban, dia berziarah ke rumah Itban dan biarkan aku sholat 2 rakaat atau lebih, yang jelas sholat duha. Faqamu wara'ahu fasallu bi sholatihi. Maka orang-orang yang ada pada saat itu seperti Itban ikut sholat bersama Nabi dan Nabi membiarkannya. Maka di sini menjadi pendalilan yajuz salat duha bil jamaah, na'am, waqa'a ma'an Nabi. Telah terjadi bersama Nabi, maka di sini kejadiannya jarang, maka para ulama mengatakan lebih baik tidak terus-menerus. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Utsman bin Umar, haddatsana Yunus an Zuhri an Mahmud bin Rabi' an Itban. Maka hadis ini hadis yang sahih, dan dari sahihnya ini kita bisa melaksanakan kadang-kadang sholat duha di rumah berjamaah dengan istri beberapa waktu saja, namun tidak terus-menerus. Maka boleh seorang suami menjadi imam jamaah duha dalam waktu tertentu, tidak apa-apa dihidupkan sunnah ini. Mana dalilnya? Dulu Itban ibnu Malik sholat di belakang Nabi dan Nabi mengetahuinya dan Nabi tidak melarangnya. Kesimpulan dari pertanyaan yang banyak tentang permasalahan sholat duha yang insya Allah mungkin cukup, adapun yang masih ada pembahasan yang butuh dibahas maka bisa dipertanyakan di waktu yang akan datang khusus tentang duha. Maka nasihat kami dari permasalahan sholat duha yang telah kita bahas, apa saja tadi yang telah kita bahas, keutamaannya, terus waktunya dan mana waktu terbaik sholat duha, kemudian berapa rakaat sholat duha. Tadi ada 2 rakaat, 4 rakaat, dan Masya Allah boleh ditambah jadi 6 rakaat, yang penting genap. Kemudian kita jelaskan juga yang terakhir adalah bolehkah sholat berjamaah? Boleh, tapi tidak sering, dengan hadis Itban. Dan yang terakhir nasihat kami, wahai saudara-saudaraku, perlu diketahui bahwa kita di dalam permasalahan beribadah kepada Allah banyak sekali peribadatan. Maka sholatlah duha meskipun 2 rakaat, 4 rakaat, namun please dijadikan continue, tidak dong-dongan. Sekarang lagi happiness, sekarang lagi hati ini dalam keadaan tentram, sholat duha. Namun suatu hari dalam keadaan galau dan jualan tidak laku dan sebagainya, sedih, maka ditinggalkan sholat duha. Maka tidak, sholat duha terus menerus. Dan dari keutamaan tadi sholat duha, akfi akhirahu, Allah berkata, aku akan menjamin dan membalas
dari sholat duhanya itu dengan bisa jadi rizki yang melimpah di akhir dari zuhurnya, di akhir menjelang maghribnya, di akhir ba'dal asarnya, dan seterusnya. Maka nasihat kami, barang siapa yang melaksanakan duha meskipun sedikit 2 rakaat, 4 rakaat, please lakukan dalam keadaan kontinuitas, karena ini bisa dijadikan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Aisyah, ya Rasulullah, ayu amalin ahab ilallah. Wahai Rasulullah, kata seseorang, diriwayatkan oleh Aisyah, mendengar seseorang bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Lihat apa jawaban Nabi. Adwamuh walau qil. Amalan yang kontinu, yang terus dilakukan dan tidak dong-dongan, tidak di saat hati dalam keadaan tidak galau, dan jika galau ditinggalkan, tidak. Dia terus menerus dalam keadaan sedih, dalam keadaan tenang, dalam keadaan hati tentram, dilaksanakan 2 rakaat ini. Maka apa kata Nabi? Adwamuha walau qil. Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus istimrar ataupun kontinuitas, setiap hari melaksanakan meski 2 rakaat duha, meski 4 rakaat duha, namun terus, maka ini ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan dari jawaban pertanyaan tentang permasalahan sholat duha. Maka nasihat kami, laksanakanlah sholat yang mudah ini di waktu yang panjang di awal dari hari, dan faidahnya sangat besar. Namun jangan lupa usahakan kontinu. Jika dilaksanakan dalam keadaan kontinu, amalan yang sedikit hanya 2 rakaat, 4 rakaat menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Seperti ucapan Nabi, adwamuha walau qil. Ibadahlah kalian meskipun sedikit tapi kontinu, maka inilah ibadah yang dicintai oleh Allah. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan.